Kemudian kurang lebih ada 2.000 jiwa yang melaksanakan mengungsi secara mandiri. Kemudian untuk material tercatat ini ada beberapa jalan yang longsor, tertutup. Datanya nanti akan disampaikan secara rinci dan detail dari Kementerian PU. Ada beberapa rumah masyarakat, ini tentu saja didata terus berkembang terus. Kalau yang per hari ini ada puluhan rumah yang rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Tadi Bapak Menteri Kesehatan juga menginformasikan bahwa banyak puskesmas yang rusak. Hanya satu rumah sakit yang rusak, yaitu di Ngumeri. Kemudian untuk bandara dari Kementerian Perhubungan ada 5 bandara yang terdampak, tetapi bukan runway yang terdampak rusak. Apakah nanti masuk rusak ringan, rusak sedang atau rusak berat, itu di gedung terminal. Ada 5. Kemudian untuk pelabuhannya yang terdampak ada 2, yaitu Pelabuhan Riau dan Pelabuhan Maumere. Banyak lagi yang lain-lain, rumah masyarakat, tetapi tentu saja ini adalah hari pertama terjadinya bencana. Datanya akan berkembang terus dan nanti akan diberikan informasi kepada rekan-rekan media secara day to day, hari per hari. Kami akan melaksanakan konferensi pers setiap hari di sore hari untuk menginformasikan segala sesuatu terkait dengan penanganan bencana gempa bumi dan tsunami ini. Kemudian langkah-langkah yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. Yang pertama, baru saja pukul 14.00, Bapak Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggelar rapat koordinasi, dihadiri oleh Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Menteri Perumahan, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, dari Astana Op Polri, dari Asop Panglima TNI, Forkopimda Provinsi lengkap, mulai Gubernur, Pangdam, Kapolda, Forkopimda Kabupaten terdampak, mulai dari Kapolres dan DIM, BPBD, dan Kementerian Sosial, dan semua yang terlibat. Dalam rapat koordinasi awal yang pertama ini, masing-masing akan mengerahkan personilnya langsung untuk membantu pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten kota terdampak langsung di daerah bencana. Kami, Bapak Menko PMK, dan saya, Kepala BNPB juga nanti malam menggunakan pesawat komersil akan segera berangkat ke ND dan direncanakan besok pagi sesampainya di NTT, di Kupang, terus lanjut di ND. Kami juga akan menggelar rapat koordinasi tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Kemudian dalam rapat koordinasi tadi, kami sudah sepakat untuk segera mengaktifkan posko penanggulangan bencana. Jadi semua hal-hal ketentuan berkaitan dengan penanggulangan bencana ini akan diaktifkan, ya. Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan,
masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan. Nah, ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut. Kemudian yang selanjutnya, jalur-jalur transportasi, jalur-jalur komunikasi, ini juga yang tahap berikutnya yang akan dipulihkan. Dari Kementerian Pekerjaan Umum juga sudah mengerahkan personil dan alat peralatannya, segera akan bekerja membuka jalur-jalur transportasi yang mungkin terganggu akibat goncangan gempa ini. Memang dilaporkan ada beberapa jalan yang tertutup longsor. Kemudian jalur-jalur komunikasi, sampai sekarang memang belum dapat laporan apakah sinyal HP, kemudian telepon, apakah ini terganggu. Tetapi tentu saja kami juga menyiapkan alat komunikasi cadangan ya, yang sekarang operasionalnya mudah, yaitu seperti Starlink. Tentu saja ini juga akan kita segera siapkan. Kemudian untuk memudahkan pelaksanaan evakuasi, pendorongan logistik, dari Kementerian Perhubungan juga menyiagakan beberapa pesawat, ya, termasuk dari BNPB. Kita juga sudah menyiapkan 2 helikopter dan 1 karapan pesawat Fixed-wing. Dan tadi juga dari TNI dan Polri juga menyiapkan termasuk Basarnas apabila dibutuhkan. Berapa jumlahnya, berapa unit yang harus dikerahkan, tentu saja ini nanti setelah kami datang di lapangan, melihat situasi yang sebenarnya, kemudian melaksanakan asesmen, melaksanakan pengumpulan keterangan, baru kita bisa menginformasikan secara jelas dan rinci kepada masyarakat, kepada rekan-rekan media, berapa kira-kira alutsista yang dibutuhkan. Logistik awal, ya, bagi masyarakat terdampak, logistik dasar, makan, minum, air bersih, tenda, tempat berlindung, genset, dan lain sebagainya. Tentu saja kondisi lapangan masih kurang, ini terus akan didorong. Dari Kementerian Sosial, ini juga untuk 1-2 hari ini akan menggeser logistik dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak ini dari kabupaten-kabupaten sebelahnya yang terdampak ringan atau tidak terdampak. Contoh misalnya di Flores Timur, baik Kementerian Sosial maupun BNPB masih punya di gudang logistik yang dibutuhkan untuk masyarakat terdampak. Ini memang cadangan untuk masyarakat yang terdampak letusan Gunung Lewotobi laki-laki yang lalu. Ini di gudang masih banyak barang-barang, ini pun untuk sementara kita akan geser ke daerah terdampak bencana gempa bumi ini. Kemudian dari Bapak Presiden lewat Kementerian Sekretariat Negara juga sudah akan mengirimkan di 1-2 hari ini 50.000 paket sembako. Ini segera kami akan kirimkan untuk membantu kebutuhan logistik awal di daerah bencana. Itu sementara ini ada yang bisa kami sampaikan, rekan-rekan media sekalian. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan gambaran kepada rekan-rekan media sekalian. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.